Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulupa di MKH dari Penjas 2A Universitas Siliwangi. Jadi di sini saya akan coba membahas tentang motorik dan teori belajar. Nah, sebelum ke materi, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu perbedaan antara motorik dan gerak. Soalnya menurut saya ya, gerak dan motorik itu selalu dibanding-bandingkan sama. Nah, oleh itu maka kita akan membahas dulu gerak. Nah, apa itu pengertian gerak? Nah, pengertian gerak dalam ilmu fisika adalah gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu proses ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Nah, maksudnya bahwa perpindahan benda dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Misalnya seperti kecepatan dan percepatan yang terjadi pada saat perpindahan benda tersebut. Nah, lanjut ke pengertian motorik. Nah, motorik adalah suatu peristiwa latin yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dari fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara fisik yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Nah, jadi kedua istilah motorik dan gerak itu merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan atau keduanya saling keterkaitan karena keduanya terdapat hubungan sebab akibat. Nah, dari ini kita beralih ke teori mengajar. Nah, di dalam teori mengajar itu terdapat empat teori yang akan kita bahas, yakni teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik. Nah, yang keempat ada teori humanistik. Nah, langsung saja kita ke teori belajar yang pertama. Nah, teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar ini dikenal dengan teori perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur dan dilukis dan dapat diramalkan. Nah, behavioristik ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Nah, dan menurut Robert tahun 2014, behavioristik memandang belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat dan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, dari teori belajar behavioristik ini kita coba implikasikan teori ini ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, implikasi teori behavioristik ini
dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, di antaranya tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, lanjut ke teori belajar kognitif. Nah, teori kognitif teori ini dipandang bahwa belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan dari pada hasil belajar. Nah, implikasinya apa? Nah, implikasi dari teori kognitif ini lebih menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Nah, hakikat belajar menjelaskan sebagai suatu aktivitas proses pengukuran pengetahuan oleh peserta didik, pekerjaan lancar. Nah, lanjut ke teori kognitif. Teori konstruktivistik. Nah, teori konstruktivistik ini dipandang bahwa belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh para peserta didik itu. Sementara guru hanya membantu agar proses pengotaksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Nah, implikasinya dalam pembelajaran yaitu kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian yang lebih mendekat pada konsep-konsep yang luas. Nah, ada lagi pembelajaran lebih menghargai pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Nah, kegiatan kulikuler lebih menandakan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan dan yang lainnya. Nah, lanjut ke teori yang terakhir. Ini ada teori humanistik. Nah, teori humanistik ini teori humanistik ini berpandangan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri, atau lebih mementingkan isi dari pembelajaran dari yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Nah, implikasinya dari teori ini yakni dalam kegiatan pembelajarannya yakni dalam praktekan teori lebih lebih cenderung mengarahkan peserta didik untuk lebih berpikir induktif
Nah, mementingkan pengalaman, cenderung mementingkan pengalaman serta menumbuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, bisa dibilang itu jadi lebih senang agar peserta didik itu aktif dalam pembelajarannya, mulai dari misal bertanya kepada guru apabila diperbolehkan bertanya. Nah, jadi terjadi terjadi suatu percakapan antara guru dan peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang saya tidak rasakan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.